Halo sobat strategis, senang sekali bisa kembali menyapa Anda di podcast manajemen strategi bersama saya Muhammad Al-Rajab. Semoga kalian dalam keadaan sehat dan tetap semangat untuk terus belajar tentang dunia manajemen. Di episode sebelumnya kita sudah bahas tentang visi, misi, nilai, dan tujuan organisasi. Itu sebuah ibarat kompas yang menentukan kemana arah sebuah organisasi akan bergerak. Nah, di episode kali ini kita akan membahas sesuatu yang seringkali luput dari perhatian, tapi sebenarnya justru sangat menentukan keberhasilan dari strategi itu sendiri, yaitu analisis lingkungan eksternal. Banyak orang yang berpikir bahwa keberhasilan organisasi itu sepenuhnya ditentukan oleh faktor internal, misalnya karyawan yang hebat, teknologi yang canggih, atau modal yang lebih besar. Padahal seringkali justru yang jadi penentu adalah apa yang terjadi di luar organisasi. Faktor eksternal ini ibarat angin bagi kapal yang sedang berlayar. Kadang angin itu membantu kita melaju lebih cepat ke tujuan, atau kadang juga berubah menjadi badai yang menantang dan harus kita hadapi dengan bijak. Begitu ya teman-teman. Jadi penting sekali buat kita untuk memahami seperti apa kondisi di luar organisasi. Supaya kita bisa mengantisipasi dan beradaptasi dengan lebih baik. Eh, kita merujuk dari Bapak Welen di dalam bukunya tentang analisis lingkungan eksternal. Dia mengatakan bahwa analisis lingkungan eksternal adalah proses untuk mengenali dan mengevaluasi berbagai faktor yang ada di luar kendali organisasi. Tetapi dia punya dampak besar terhadap strategi dan kinerja jangka panjang. Kenapa ini penting? Karena di dunia luar organisasi itu sangat dinamis. Perubahan bisa datang dari mana saja. Entah itu dari politik, ekonomi, teknologi, bahkan gaya hidup masyarakat. Bayangkan, ada rumah sakit yang selama puluhan tahun hanya fokus pada layanan rawat inap. Tapi tiba-tiba muncul tren telemedicine atau biasa yang lebih dikenal dengan konsultasi dokter secara online. Kalau mereka tidak cepat beradaptasi, pasien bisa pindah ke layanan yang lebih praktis dan lebih modern. Nah, disinilah analisis lingkungan eksternal menjadi kunci supaya organisasi itu tidak ketinggalan dan tetap bisa melaju ke arah yang lebih tepat. Baik, kita akan membahasnya lebih dalam lagi, lebih detail. Yang pertama, kita harus mengenal apa itu lingkungan eksternal. Secara sederhananya, lingkungan eksternal adalah semua faktor di luar organisasi yang tidak bisa kita kendalikan langsung, tapi tetap mempengaruhi keputusan yang akan kita buat. Wellen di dalam bukunya membaginya menjadi dua lapisan. Yang pertama, lingkungan jauh, mencangkup faktor ekonomi, sosial budaya, teknologi, politik, hukum, dan ekologi. Kemudian yang kedua adalah lingkungan industri. Helen juga membaginya dia lebih fokus pada dinamika persaingan di dalam sektor atau industri yang kita geluti. Artinya kalau kita ambil contoh rumah sakit, berarti persaingan antara rumah sakit A dan rumah sakit B, rumah sakit pemerintah dan rumah sakit swasta. Gitu ya teman-teman ya. Nah, kemudian kita masuk di poin kedua, lingkungan yang jauh. Supaya lebih mudah untuk memahaminya, kita bahas satu persatu dengan contoh yang lebih dekat dengan dunia yang nyata. Faktor ekonomi misalnya, bayangkan saat inflasi tinggi, harga obat-obatan naik, biaya operasional rumah sakit juga ikut melonjak. Sebaliknya, kalau suku bunga rendah, rumah sakit bisa meminjam modal dengan biaya yang lebih murah untuk mengembangkan fasilitasnya. Kemudian yang kedua, faktor sosial demografi. Sekarang ini kita lihat populasi lansia semakin bertambah.
jumlah yang lansia itu bertambah. Itu berarti permintaan untuk layanan kesehatan geriatrik juga ikut meningkat. Di sisi lain, kesadaran masyarakat terhadap gaya hidup sehat juga makin tinggi. Sehingga rumah sakit dan klinik perlu mengembangkan layanan yang lebih preventif, seperti medical check up dan program kesehatan yang berbasis gaya hidup. Kemudian kita masuk di faktor ekologi ya. Perkembangan teknologi seperti telemedicine yang begitu pesat, kemudian rekam medis elektronik hingga penggunaan AI untuk diagnosis, mengubah cara layanan kesehatan yang diberikan lebih cepat, mudah diakses, bahkan dari rumah. Kemudian yang selanjutnya adalah faktor politik dan hukum. Kita tahu kebijakan pemerintah seperti BPJS, tarif layanan kesehatan, atau regulasi akreditasi rumah sakit bisa mengubah cara rumah sakit mengatur strategi. Karena itu penting untuk selalu memantau perkembangan kebijakan dan peraturan yang ada yang sudah diterbitkan oleh pemerintah. Kemudian yang selanjutnya adalah faktor ekologi. Perubahan iklim mempengaruhi pola penyakit. Misalnya saat musim hujan, kasus demam berdarah meningkat, atau rumah sakit harus menyiapkan kapasitas layanan yang sesuai agar bisa merespon lonjakan pasien. Kemudian kita masuk di poin ketiga, ada lingkungan industri. Selain faktor yang jauh tadi, kita juga harus memperhatikan kondisi persaingan di sekitar kita, yang biasa disebut dengan lingkungan industri. Kemudian di dalam bukunya membagi ke dalam 5 poin. Yang pertama, ancaman pendatang baru. Mudah tidaknya persaingan baru masuk ke industri kita. Misalnya, apakah investor mudah membuka rumah sakit baru di daerah tertentu? Ini kita harus bisa ukur ya. Kemudian yang kedua adalah kekuatan pemasok. Seberapa besar pengaruh pemasok terhadap harga dan ketersediaan barang atau jasa? Contohnya, pemasok alat medis yang jumlahnya mungkin terbatas bisa mempengaruhi biaya operasional rumah sakit. Kemudian yang ketiga adalah kekuatan pembeli. Pasien punya daya tawar yang tinggi kalau di suatu kota ada banyak pilihan rumah sakit. Kalau tidak puas, mereka bisa dengan mudah pindah ke layanan lain. Gitu ya teman-teman ya. Kemudian yang keempat, ada ancaman produk atau layanan pengganti. Adanya alternatif lain yang bisa menggantikan layanan kita. Contohnya layanan telekonsultasi luar negeri yang lebih murah dan mudah diakses. Yang kelima adalah persaingan antar pesaing yang ada. Seberapa ketat persaingan di pasar saat ini. Misalnya kalau di suatu daerah sudah banyak rumah sakit yang punya layanan onkologi misalnya, rumah sakit baru harus mencari cara untuk tampil berbeda agar lebih menarik hati si pasien. Gitu ya teman-teman ya. Kemudian kita masuk ke peluang dan ancaman. Dari analisis lingkungan eksternal, kita bisa mengidentifikasi yang pertama, peluang, opportunity. Kondisi eksternal yang bisa dimanfaatkan untuk memperkuat posisi organisasi. Kemudian ada juga ancaman, kondisi yang bisa merugikan jika tidak kita antisipasi. Contoh, perkembangan teknologi adalah peluang besar mengembangkan layanan telemedicine, tetapi juga bisa menjadi ancaman bagi rumah sakit yang belum siap untuk melakukan transformasi digital. Itu contohnya ya. Bisa dipahami teman-teman? Oke, kemudian kita masuk di poin strategis praktis supaya bisa menghadapi dinamika lingkungan eksternal dengan baik. Wallen menyarankan 4 langkah praktis. Yang pertama adalah pemindaian lingkungan, yaitu mengumpulkan data informasi dari laporan industri, tren global, hingga survei pelanggan. Kemudian yang kedua adalah pemantauan. Kita melakukan monitoring rutin, memantau perubahan agar tidak ketinggalan. Kemudian yang ketiga adalah peramalan. Kita bisa memprediksi perubahan yang mungkin terjadi di masa depan.
Kemudian yang keempat adalah penilaian. Menilai seberapa besar dampak atau faktor-faktor tersebut bagi organisasi. Kalau kita ibaratkan organisasi seperti kapal yang sedang berlayar, analisis lingkungan eksternal ini membantu kita membaca arah angin dan ombak. Kita mungkin tidak bisa mengubah arah angin, tapi kita bisa mengatur layar agar kapal kita tetap melaju dengan tujuan yang sudah kita tetapkan sebelumnya. Nah, sobat strategis, itu tadi pembahasan tentang analisis lingkungan eksternal menurut Wellen 2018. Kita jadi tahu bahwa dunia di luar organisasi memiliki pengaruh yang sangat besar terhadap keberhasilan strategi organisasi. Organisasi yang cerdas adalah organisasi yang mampu melihat peluang dan siap menghadapi ancaman. Ingat, kita mungkin tidak bisa mengendalikan apa yang terjadi di luar, tapi kita selalu bisa memilih bagaimana kita meresponnya. Terima kasih sudah mendengarkan podcast manajemen strategi hari ini. Kalau menurut kalian episode ini bermanfaat, jangan lupa bagikan ke teman, rekan yang juga ingin belajar tentang strategi. Sampai ketemu lagi, sobat strategis. Bye-bye.